semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau kasih tahu ke kalian hotel-hotel yang udah bisa kalian jadiin inceran nih buat nginep di Bandung, buat liburan nanti. Semua hotel yang ada di list ini itu budgetnya 500-an ke bawah ya guys. Nah, sebelum lanjut nonton nih ya, jangan lupa like dan subscribe dulu supaya bisa disimpan nih videonya buat lanjut nonton nanti sama temen, keluarga, atau pasangan kalian. Hotel yang pertama ini ada Hotel The Prima Hotel Bandung. Nah, kalau misalnya kalian mau nginep di sini itu, mereka harga kamarnya itu startnya dari 300-an ribu gitu. Dan dengan 300 ribu itu kalian tuh udah dapet feel atau berasanya tuh kayak tinggal di hotel mewah gitulah. Dari fasilitas yang ada di luar kamar sama yang di dalam kamarnya itu bener-bener cantik banget buat dilihat di mata. Plus ini tuh favorit keluarga banget karena ada kolam renangnya. Dari harga 300-an ribu itu, kalau misalnya kalian tambah sedikit aja, kalian tuh udah bisa dapet sekalian sama sarapan ya di tempat makan yang gak kalah cantiknya juga nih, kayak nuansa Eropa gitu. Tapi kalau misalnya kalian gak mau nambah buat yang sarapannya pun, di sekitaran hotel ini tuh udah dikelilingin juga sama kuliner Bandung yang lain. Kalian tuh tinggal jalan kaki aja. Walaupun jatuhnya tuh hotel ini masih di kota Bandungnya gitulah ya, belum yang sampai naik-naik ke atas, tapi lihat deh pemandangannya tuh dari kamar hotel aja udah ijo-ijo gitu. Kalau feel selama nginep di sini juga nggak berasa kayak lagi di hotel 300-an ribuan gitu. Ini kasur yang enak banget buat tidur selama liburan di Bandung. Nah, biar ada bayangan juga nih buat kalian, ini tuh hotelnya cuma jarak jalan kaki doang loh dari Mall Paris Van Java. Hotel yang selanjutnya ini ada Tap Capsule Hotel. Nah, ini tuh bener-bener di kota Bandungnya gitu, deket Taman Tegalega dan deket dari keluar tol Pasir Koja. Ini tuh alternatif juga ya buat kalian yang males kalau misalnya keluar dari tol Paster. Kalau untuk harganya, kalau misalnya kalian mau nginep di sini tuh harganya di bawah 300 ribu, bener-bener di bawah 300 ribu. Dan menurut aku hotel ini tuh cocok buat dijadiin tempat istirahat sementara kalau misalnya kalian pas nyampe Bandung kemalaman atau pas lagi nyampe di Bandung belum dapat hotel yang kalian mau. Nah, yang bikin hotel kapsul ini menarik itu karena interiornya tuh kayak di ruang angkasa gitu guys. Plus hotel kapsul yang ini kalian bisa pilih kamar yang ada kamar mandi dalamnya. Kalau mau tipe kamar yang lain juga ada ya guys, bentuknya tuh bener-bener kayak kapsul satuan gitu. Kamarnya terpisah, perempuan sama laki-laki gitu, sama kamar mandinya tuh di luar. Nah, kalau misalnya yang di hotel kapsul yang ada kamar mandi dalamnya ini kurang lebih ya interiornya kayak gini lah. Tadi kalian dapet TV sendiri, terus ada lampu-lampu yang kayak kalian bisa adjust sendiri lah mau keterangannya kayak apa segala macam. Terus kalau misalnya kamar mandi dalamnya tuh kurang lebih interiornya kayak gini lah, luasannya pas kok, berasa kayak lagi nginep di pesawat gitulah. Unik aja sih selama nginep di sini tuh feelnya kayak bener-bener terisolasi gitulah. Kalau misalnya nginep di hotel kapsul yang ini juga kalian nggak perlu khawatir karena alat mandi yang didapat juga udah lengkap, dapat handuk, terus dapat sabun, dapat sampo juga, dapat sikat gigi, macam-macam gitu dah, pokoknya lengkap. Kalau untuk makanan di sini itu emang nggak dapet sarapannya. Nah, tapi kalian tuh bisa pesen makanan buat dianterin ke kamar atau nanti kalian bisa makan di kafenya yang di bawah. Nah, makanan yang diantar ke atas itu ke kamar kita, makanan yang kurang lebih ada di bawah. Kalian bisa pilih deh mau makan di mana. Hotel yang selanjutnya ini ada Green Forest Lembang. Nah, ini tuh hotel yang harus kalian pinter-pinteran lah nyari tanggalnya biar dapat harga 500 ribuan. Ini tuh pilihan hotel yang tepat banget buat kalian yang mau tinggal di Bandung di satu hotel terus tinggalnya yang agak lamaan gitu. Karena komplek hotel ini tuh luas banget, bisa dieksplor lah sama orang dewasa, apalagi sama anak-anak. Karena banyak tempat mainnya, terus banyak tempat nongkrong yang dengan suasana alam gitu. Terus ada aktivitas anak-anak yang kayak berkebun-berkebun gitu, sama kayak lihat-lihat binatang gitu. Terus kalau misalnya kita yang nginep di sini juga kayak bisa mini-mini trekking gitulah, jalan-jalan di sekitaran hotel ini. Yang di pinggirnya tuh kayak ada sungai gitu. Seru deh pokoknya tinggal di hotel ini. Kalau misalnya nginep di sini juga, kalian tuh nggak butuh sih yang jalan-jalan kayak ke tempat wisata lainnya yang di Bandung gitu. Karena mendingan kalau misalnya kalian mau ngelakuin aktivitas yang kayak gitu, kalian lakuinnya setelah nggak nginep di hotel ini aja. Kalau misalnya buat beli snack-snack gitu, makanan-makanan gitu kan pasti di hotel ini bisa lah ya. Nah, terus di hotel ini juga kalian bisa ada stand gelato gitu, kalian bisa belilah gelatonya di sini sambil duduk-duduk nikmatin pemandangan yang ada di hotel ini.
Nah, next, kalau misalnya di hotel ini juga kalian bisa jalan-jalan ke area chapel-nya buat foto-foto. Lumayan kan nih foto-fotonya bisa dipajang nih buat di Facebook atau di Instagram gitu kan. Terus kalau misalnya kalian mau explore lagi ke tempat lain nih yang kayak mini-mini trekking gitu, kalian bisa ketemu nih di tempat foto jembatannya si Green Forest ini, kalian bisa foto-foto di situ. Atau kalau misalnya kalian lagi pergi sama keluarga gede, nah bisa ngabisin waktu nih berenang sepuasnya di kolam renang yang gede banget yang dipunya sama Green Forest. Selain tadi ada kolam renang, terus bisa mini-mini trekking, terus bisa foto-foto di chapel. Nah, di dalam komplek ini tuh kayak ada 2 cafe gitu yang bisa kalian datengin. Dan katanya si 2 cafe ini tuh kalau misalnya pas lagi weekend, itu bener-bener bisa rame dan full banget. Lumayan kan kalau misalnya kalian tuh bisa nyuri start gitu deh buat masuk ke dalam ke tempat si cafe ini nih sebelum pas tempatnya rame. Terus kalau misalnya kalian udah lagi nongkrong di sini, udah nikmatin alamnya gitu, nih kalau misalnya malam lampu-lampunya nyala gitu ya, kalian kalau misalnya udah capek, tinggal balik ke kamar, jalan kaki doang deh, langsung istirahat. Terus dari tadi pasti kalian pada nggak sadar deh, kalau misalnya kita tuh dari tadi belum ke kamarnya. Karena emang tuh fasilitas yang dipunya sama si hotel ini tuh bener-bener banyak banget. Kamar tuh ya ibaratnya kayak cuma buat tidur aja gitu deh. Kebetulan juga waktu itu pas kita nginep di hotel ini itu, kita tuh dapet kamar yang belum direnovnya. Kalau mungkin sekarang kalian cari gitu misalnya di Veloka lah, di Agoda lah, atau di apa gitu, mungkin ini mereka sekarang udah pada nawarin kamar yang versi modernnya gitu lah ya, yang lebih barunya. Nah, tapi walaupun waktu itu kita tuh dapat kamar yang paling murahnya gitu, kita tuh udah tetap dapat balkon juga, plus sama pemandangan ijo-ijo yang ada di luar inilah. Kalau yang didapat fasilitas yang ada di kamar juga lumayan lengkap ya. Pasti semua udah dapat sabun, sampo, terus udah dapat handuk. Terus di sini juga kita dikasih teko listrik. Kalau misalnya TV sih paling itu doang sih, paling minusnya TV-nya tuh apa namanya? Belum smart TV gitu. Cuman ya kalian lihat aja tadi kalau misalnya kalian nginep di sini pasti nggak akan banyak nonton TV nggak sih? Pasti lebih banyak jalan-jalan di luarnya gitulah. Terus kalau misalnya buat kamar mandinya di interiornya ini juga luas banget. Ini paling kalian maklumin aja ya. Ini tuh pasti interior paling terbaik pada masanya lah. Cuman ini eh, enak kok. Kamar mandi yang enak banget buat kalian mandi di sini. Waktu kita nginep di sini itu kebetulan kalau nggak salah kita tuh nginepnya di weekdays ya. Jadi waktu itu sempet ditawarinnya tuh makan yang ala carte gitu. Jadi bukan yang makan buffet gitu sarapannya. Tapi ternyata tiba-tiba di hari besoknya tuh ada perubahan gitulah. Akhirnya kayaknya mungkin kapasitasnya mencukupi atau gimana gitulah ya. Jadinya makannya buffet. Nah, untuk makanan-makanan buffet yang ada di sini tuh lengkap, pilihannya macam-macam. Kalian bisa cobain juga makanan-makanan yang khas Bandung gitu. Pokoknya puas banget deh. Apa namanya? Kalau misalnya makan di sini. Terus kayaknya ada stall satu lagi deh yang menarik kayak yang stall kopinya gitu ya. Dia kayak live gitu bikin kopi terus kayak ada di pasir-pasirnya gitulah atau apa. Terus paling yang enak lagi dari hotel ini itu pas lagi milih apa ya tempat duduk buat sarapannya gitulah, jarak tempat duduk buat di sarapannya itu jaraknya agak jauh-jauh gitulah, jadi nggak saling mengganggu satu dan yang lain gitulah. Plus mereka tuh ada tempat duduk yang juga mereka sebarin di area lapangan hijaunya gitu, jadi kalian bisa milih lah mau duduknya di area outdoor atau yang di area indoornya. Selanjutnya ini ada Suns Hotel Alexander. Nah ini kalian jangan sampai salah ya, karena Suns Hotel Bandung tuh kayak ada dua gitu lah, ada beberapa. Nah ini tuh namanya yang Suns Hotel Alexander. Nah ini tuh hotel yang tipenya simple gitu ya, terus ada di tengah kota Bandung. Tepatnya tuh di Pasir Kaliki. Harganya sekitar 300 ribuan, dan nanti kalian lihat deh, ini tuh hotelnya udah dapet sama kolam renangnya juga. Hotel ini itu menurut aku sih cocok banget buat kalian yang emang spesifik ke Bandung, terus emang yang mau fokusnya tuh wisata kulineran. Karena ini kan lokasinya tuh di Pasir Kaliki dan banyak makanan-makanan yang pasti yang kalian cari, yang lagi viral lah yang di Bandung gitu, pasti lokasinya tuh di sekitaran sini.
Ini sih hotelnya kalau misalnya mau mencukupi ya kebutuhan minimalnya Gen Z dan milenial gitu dengan desain yang estetik, desain yang simple, minimalis gitu. Ini hotelnya benar-benar udah cukup banget ya. Plus lagi kalau misalnya kalian nginep di hotel ini kan ada kolam renangnya juga. Nah, si kolam renangnya itu tuh lokasinya ada di rooftopnya gitu lah. Kalau misalnya kalian beruntung pas pilih hari, mungkin yang pas lagi hari sepinya lah, atau pas lagi dapet cutinya di weekdays, nah kalian bisa dapetin kolam renang yang kosong sendiri kayak gini lah. Ditambah yang enak lagi dari hotel ini itu kalian udah bisa Netflixan. Karena kan emang fokusnya kalau misalnya nginep di hotel ini tuh enaknya yang kalian sambil kulineran lah ya. Habis kulineran balik lagi ke hotel, bisa nonton, habis itu nanti cari makan lagi. Nah kalau misalnya mau cari makanan yang enak, murah, nah kalau misalnya kalian lagi nginep di Sands Hotel Alexander ini, kalian cuman nyebrang aja sih dari depan hotel itu. Kayak ada stick murah gitu guys, sama cireng enak banget, itu banyak banget. Ini sticknya juga murah gitulah harganya. Entah kenapa kalau misalnya emang makan makanan yang viral gitu di Bandung yang murah, kaki 5 gitu, tapi stick tuh bener-bener yang rasanya enak gitu loh, bukan kayak nanggung gitu. Kalau misalnya buat beli yang kebutuhan-kebutuhan lain yang biasanya kalian temuin misalnya harus di Indomaret atau Alfa, deket sini tuh emang ada Indomaret sama Alfa gitulah, kalian tinggal jalan kaki. Tapi kalau misalnya mager, kalian tinggal turun aja ke bawah karena di bawah tuh ada vending machine-nya. Di situ tuh lengkap sih, kayak ada minuman-minuman. Terus kalau misalnya tiba-tiba kalian pas nyampe di Bandung sakit gitu kan, beda ini apa namanya, beda udara gitu Jakarta sama Bandung, sini ada obatnya juga. Selanjutnya ini ada Hotel Summer Bar. Nah lokasinya tuh dekat sama stasiun Bandung. Kalau misalnya kalian mau jalan kaki aja gitu dari stasiun ya bisa-bisa aja sih. Cuman ya kalau misalnya kalian bawa koper, terus bawa barang bawaannya banyak, naik Gojek atau Gokar atau Grab Car gitu juga harganya nggak masalah lah. Dulunya itu kita tuh waktu nginep di hotel ini tuh harganya kayak masih sekitar 300-an ribu gitu. Mungkin semenjak viral ya, karena tempat ini tuh emang bener-bener estetik banget. Sekarang tuh harganya jadi 500-an ribu gitu lah, masih affordable lah. Tapi menurut aku emang mereka tuh harganya worth-nya segitu sih, karena ya bandingin aja gitu kan sama hotel-hotel yang lainnya. Nah, di hotel ini tuh emang nggak ada yang kayak kolam renangnya gitu lah. Tapi kalau misalnya kalian nginep di sini itu, kalian tuh bisa dapet kamar dengan tema interior yang beda-beda. Nah, kalian tuh kalau misalnya nanti lihat lah misalnya di tiket.com kayak atau di Traveloka, di Agoda, kalian tuh pasti bakal ngelihat kamar yang beda-beda dan itu bisa kalian pilih gitu lah. Jadi emang yang mereka menangin di sini tuh dari desain-desainnya. Terus sama fasilitas yang didapat di dalam kamar tuh kalian bakal dapet smart TV yang gede banget yang ada di kamar. Terus kasur yang sama sekali nggak bau apek, nyaman banget. Terus pasti setiap kamar tuh ada jendelanya. Terus kamar mandinya tuh kayak ada kacanya gitu, jadi berasanya luas banget. Plus kalau misalnya sarapan tuh kalian dapet. Terus kalau misalnya yang biasa juga kalian mau pesan makanan, di bawah sini juga kan ada kafenya, jadi kalian bisa pesan makanan. Terus kalau misalnya untuk yang sarapannya yang tadi itu tipenya itu tuh kayak kalian dikasih menu gitu, terus nanti kalian pilih lah mau makan yang apa. Kalau misalnya yang kayak buffetnya gitu, kalau nggak salah dia tuh ada kayak roti-rotian gitu lah, roti panggang gitu, kalian bisa olesin selai atau misalnya panggang gitu-gitu deh. Terus di tiap lantai ini itu kan kalian kalau misalnya naik dari yang lobby mau naik ke atas sebenarnya bisa naik naik lift sih. Cuman kalau misalnya kalian mau naik tangga juga sebenarnya nggak terlalu yang kayak jauh-jauh banget gitu. Ini kayak cuman sekitaran 2-3 lantai gitu. Nah terus kayak di setiap lantai abis beres kalian nyampe gitu naik tangga, dia tuh kayak ada area duduk-duduknya sendiri gitulah. Terus kalau misalnya buat pemandangan di dalam kamarnya gitu, kita emang dapet jendela yang gede banget. Pemandangannya sih ya paling kalian maklumin aja ya, karena kan emang ini hotelnya tuh deket stasiun Bandung ya. Jadi pasti udah jelas pemandangannya tuh atap-atap gedung yang ada di sekitaran kota Bandung ini. Kalau misalnya buat handuk, terus alat mandi, sampo-sampo di sini juga udah dapat, udah lengkap. Terus ini nih kayak tadi Netflix. Oh, ini bedanya sama hotel yang tadi. Nah, ini Netflixnya kalian harus pakai akun kalian sendirilah. Terus apa lagi ya? Oh, kalau sarapan nih, sarapan yang tadi aku bilang kalian bisa dikasih menu terus dikasih pilihan. Nah, ini tuh pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih lah. Kalau nggak salah waktu itu tuh ada yang American breakfast, terus ada mie goreng, ini kalian bisa pilih. Nah, kurang lebih dapatnya kayak gitu. Jadi, itu semua ada list 5 hotel yang bisa kalian jadiin inceran buat nginep di Bandung. Semua ini tuh hotelnya bervariasi, menyesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan kalian lah selama di Bandung.
Ini tuh hotel-hotel yang 500-an ribuan ke bawah gitu yang bisa kalian pilih. Biar nggak zonk gitu kan kalau saya pilih hotel yang murah di Bandung. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa nanti kalian ingat buat nonton lagi sama temen, keluarga, atau pasangan kalian sebelum ke Bandung. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!